Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Anandita Putri dengan NIM 2010932020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai MRP atau Material Requirement Planning, yaitu merupakan sebuah sistem dalam manajemen manufaktur yang digunakan untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang dibutuhkan dalam memproduksi sebuah produk, lalu berapa jumlah yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan kapan perusahaan tersebut membutuhkan komponen-komponen tersebut. Selanjutnya, terdapat beberapa input yang dibutuhkan pada MRP, yaitu yang pertama adalah MPS atau Master Planning Schedule. Berikut ditunjukkan oleh layar MPS untuk produksi pada perusahaan hoist crane truck, yaitu terdapat HCTA dan HCTB. Perbedaannya yaitu terdapat pada bumper. Pada HCTA terdapat bumper, sedangkan HCTB tidak terdapat bumper. Berikut merupakan MPS untuk HCTA masing pada setiap bulan untuk tahun 2023. Pada bulan Januari terdapat 2.047 unit untuk HCTA dan 2.163 unit untuk HCTB. Selanjutnya terdapat juga inventory status untuk perusahaan HCT, yaitu data-data yang menunjukkan inventory di perusahaan HCT. Terdapat lead time, current inventory, dan juga allocated inventory. Lead time ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang setelah perusahaan tersebut memesan barang tersebut. Misalnya, pada plat besi pendek, lead time-nya adalah 3 bulan. Sehingga, apabila perusahaan memesan plat besi pendek pada bulan Januari, maka plat besi pendek ini akan tiba di perusahaan pada bulan April. Untuk current inventory merupakan status inventory yang tersedia pada perusahaan. Artinya terdapat 301 komponen plat besi pendek yang masih tersedia di perusahaan. Selanjutnya ada allocated inventory. Allocated inventory ini merupakan sejumlah komponen yang akan dialokasikan pada periode tertentu. Misalnya pada plat besi pendek akan dialokasikan sebanyak 281 unit pada periode ke-39. Periode ini dimulai dari 37, yaitu pada bulan Januari 2023, 38 bulan Februari 2023, dan seterusnya. Selanjutnya juga ada data-data biaya yang dibutuhkan untuk komponen hoist crane truck. Yang pertama itu untuk bought out item, terdapat biaya pesan sebanyak 440.000 dan biaya simpan Rp100. Terdapat 3 langkah-langkah pada proses MRP, yaitu yang pertama adalah netting, yang kedua adalah loading, dan juga yang ketiga adalah offsetting. Pertama, pada proses netting kita membutuhkan jumlah komponen yang dibutuhkan pada produk HCTA dan juga HCTB. Berikut merupakan kebutuhan komponen-komponen pada produk HCTA dan HCTB dengan kuantitinya untuk masing-masing produk. Selanjutnya adalah MPS yang akan diperoleh dari perhitungan MPS pada mode-mode sebelumnya. Baiklah, yang pertama akan di-copy MPS untuk produk HCTA pada spreadsheet perhitungan netting. Lalu selanjutnya akan di-copy juga untuk HCTB untuk perhitungan netting. Berikut merupakan MPS untuk masing-masing HCT dan HCTB. Selanjutnya akan dicari gross requirement, schedule receipt, project on hand, dan juga netting requirement pada komponen hook. Gross requirement merupakan kebutuhan kotor yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk komponen hook, perhitungan gross requirement dilakukan dengan cara mengkalikan berapa jumlah hook yang dibutuhkan untuk produk HCTA dikali dengan jumlah HCTA yang akan diproduksi ditambah dengan hook yang dibutuhkan untuk HCTB dikalikan dengan jumlah HCTB yang akan diproduksi. Di sini saya akan menggunakan kunci untuk hooknya supaya dapat langsung di drag ke samping untuk mempermudahkan perhitungan. Berikut merupakan jumlah unit yang dibutuhkan untuk komponen hook. Schedule on receipt merupakan jumlah komponen yang akan diperoleh pada periode tertentu. Untuk komponen hook, di sini diketahui bahwa terdapat
923 unit komponen hook yang akan diterima pada periode ke-38. Sehingga pada periode 38 kita akan memperoleh sebanyak 923 komponen hook. Selanjutnya project on hand. Project on hand ini merupakan jumlah inventory yang dimiliki oleh perusahaan pada awal tahun 2023 atau pada akhir tahun 2022 yang diperoleh dari input MRP sebelumnya, yaitu jumlah inventory, current inventory. Selanjutnya adalah netting requirement. Netting requirement ini diperoleh dengan cara gross requirement dikurangi dengan schedule on receipt dikurangi dengan project on hand pada periode sebelumnya. Maka diperoleh untuk bulan Januari adalah sebanyak 3.230. Berikut merupakan netting requirement yang dibutuhkan untuk komponen hook pada bulan-bulan lainnya di tahun 2023. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk menghitung menggunakan metode Wagner-Witten algorithm. Metode ini merupakan metode optimasi yang bisa digunakan untuk MRP. Terdapat metode-metode lainnya seperti least unit cost, fixed order quantity yang merupakan metode heuristik atau trial and error. Saya akan menggunakan metode Wagner-Witten algorithm. Di sini untuk kebutuhannya itu diperoleh dari hasil netting hook. Untuk kebutuhan pada berikut merupakan kebutuhan untuk tahun 2023. Selanjutnya, pada metode Wagner-Witten algorithm ini terdapat 3 matriks yang akan dibutuhkan. Yang pertama adalah matriks akumulasi demand. Yang kedua adalah matriks komponen biaya. Dan yang ketiga adalah matriks akumulasi biaya. Pertama, saya akan memulai dari matriks akumulasi demand. Untuk diagonal pada matriks ini merupakan demand untuk masing-masing bulan. Baiklah, selanjutnya adalah kita harus mengisi matriks dalam yang berada di dalam diagonal, yaitu yang pertama adalah matriks untuk pemenuhan bulan ke-37 pada permintaan bulan 38. Maknanya akan dilakukan penjumlahan sebanyak berapa demand yang dibutuhkan pada bulan tersebut ditambah dengan demand yang dibutuhkan pada bulan sebelumnya. Karena pada matriks ini maknanya adalah jumlah yang dibutuhkan yang digunakan untuk mengcover kebutuhan pada bulan 37 dan 38. Selanjutnya adalah perhitungan untuk bulan 39, yaitu dengan cara menjumlahkan berapa demand yang dibutuhkan pada bulan 39 ditambah dengan demand yang dibutuhkan pada bulan sebelumnya. Di sini saya akan menggunakan fitur kunci untuk mempermudah perhitungan selanjutnya. Berikut merupakan kebutuhan pada bulan 39 yang akan mengcover kebutuhan bulan 37, 38, dan 39. Perhitungan akan dilanjutkan hingga bulan ke-48. Baiklah, berikut merupakan matriks untuk akumulasi demand yang dibutuhkan untuk komponen hook. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan untuk matriks biaya pada masing-masing periode. Rumus yang digunakan adalah biaya pesan ditambah dengan biaya simpan dikali dengan kuantiti hook yang akan disimpan. Misalnya, untuk periode 37 adalah dengan cara mengkalikan berapa baiklah, untuk mempermudah saya akan
kopikan biaya untuk per item pada spreadsheet ini. Pegang. Berikut merupakan contoh perhitungan untuk pemenuhan pada bulan 37 pada permintaan bulan 37, yaitu dengan menjumlahkan biaya pesan ditambah dengan biaya simpan dikalikan dengan jumlah komponen yang akan disimpan pada periode 37, yaitu quantity pada 37 dikurangi dengan quantity pada 37. Yang hasilnya adalah 0, sehingga biaya pada bulan 37 yaitu biaya pesan itu sendiri. Hal ini terjadi karena pada bulan 37, untuk pemenuhan 37, permintaan bulan 37, barang akan sampai pada bulan 37 dan akan langsung digunakan pada periode 37. Sehingga tidak ada komponen hook yang akan disimpan pada perusahaan. Maka biayanya adalah Rp440.000. Hal yang sama juga terjadi pada bulan-bulan yang lainnya. Selanjutnya, diagonal pada periode ini merupakan biaya pesan pada masing-masing periode, karena diagonal pada matriks ini menunjukkan biaya pesan pada masing-masing periode, sehingga masing-masing periode tersebut hanya memenuhi kebutuhan pada periode tersebut saja. Sedangkan pada sel ini akan dilakukan penjumlahan untuk biaya pesan ditambah dengan biaya simpan dikalikan dengan komponen yang akan disimpan pada periode 1 untuk digunakan pada periode 2 nantinya. Seperti ini. Saya akan menggunakan kunci untuk mempermudahkan perhitungan selanjutnya. Maknanya bahwa hasil ini artinya Rp704.685,26 merupakan biaya yang akan mengcover kebutuhan 37 dan juga kebutuhan di bulan 38. Begitu juga untuk kebutuhan pada bulan selanjutnya. Pada bulan ini akan dilakukan penyimpanan di bulan 37 untuk memenuhi kebutuhan 38 dan juga memenuhi kebutuhan 39. Sehingga barang yang dibutuhkan di periode 38 dan 39 akan disimpan sejak periode ke-37. Begitu juga seterusnya, hingga matriks ini selesai disusun.
merupakan matriks biaya setelah perhitungan pada masing-masing kolomnya. Selanjutnya adalah matriks biaya akumulasi. Pada matriks biaya akumulasi ini merupakan matriks yang mengakumulasi biaya-biaya pada periode-periode sebelumnya. Selanjutnya untuk untuk biaya minimum ini kita akan cari biaya minimum pada masing-masing kolom atau pada masing-masing periodenya. Nanti biaya minimum ini akan ditambahkan dengan biaya pada periode tersebut. Misalnya pada periode 38, kita akan menambahkan biaya pada periode 38 ditambahkan dengan biaya minimumnya pada periode sebelumnya. Jadi saya akan menggunakan kunci untuk mempermudah perhitungan sehingga akan langsung saya drag ke samping. Pada eh, pada pemenuhan 38 untuk permintaan 39 ini maknanya bahwa biaya ini akan mengcover seluruh kebutuhan pada periode 38 dan juga 39. Perhitungan akan dilakukan selanjutnya hingga matriks ini telah sempurna dibuat. Baiklah, berikut merupakan matriks akumulasi biaya untuk komponen hook. Berikutnya adalah menentukan biaya paling optimum untuk hook ini untuk menentukan proses selanjutnya yaitu proses loading. Pada metode loading ini digunakan untuk menentukan berapa banyak komponen yang akan dipesan pada satu kali pemesanan. Untuk menentukan biaya paling optimum tersebut dilakukan pendekatan secara backward. Sehingga kita akan memulai perhitungan melihat perhitungan mulai dari bulan ke-48. Pada bulan ke-48, nilai paling optimum yaitu 4.867.30,96 rupiah, uh, yaitu pada sel yang saya beri warna biru gelap. Maknanya, apabila sel ini terpilih, sebanyak biaya sekian yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengcover kebutuhan pada periode ke-48 dan ke-47. Sehingga saya akan warnai ini dengan warna biru muda. Selanjutnya, saya akan melihat pada periode 46 biaya mana yang paling optimum, yaitu biaya yang saya beri warna dengan biru lebih gelap. Selanjutnya, pindah pada periode ke-45. Pada periode 45, ini merupakan biaya paling minimum. Maknanya, biaya ini akan mengcover kebutuhan pada periode ke-44 dan juga 45. Pindah ke 43, biaya paling minimum adalah biaya pada sel ini. Selanjutnya, pada periode 42, pada sel ini yang akan mengcover kebutuhan pada periode 41 dan juga periode 42. Selanjutnya pada periode 40 yang terpilih adalah sel ini yang akan mengcover kebutuhan pada periode 39 dan juga 40. Selanjutnya untuk 38 akan mengcover kebutuhan pada periode 38 dan juga periode 37. Selanjutnya kita akan menentukan gross requirement. Untuk gross requirement ini diperoleh dari nilai netting pada komponen hook. Sehingga pada periode 37, gross requirement-nya adalah sebesar netting komponen hook pada periode ke-37.
Maka saya akan drag hingga ke periode 48. Berikut merupakan gross requirement untuk komponen hook. Untuk schedule receipt ini tidak dilakukan penjadwalan penerimaan komponen hook, sehingga nilai schedule receipt untuk loading ini nilainya ada 0. Sedangkan project on hand pada loading ini nantinya akan diketahui dari berapa banyak komponen yang tersedia pada perusahaan. Selanjutnya kita akan menentukan plan order receipt untuk uh, komponen hook. Untuk menentukan plan order receipt ini, kita bisa lihat pada biaya-biaya optimum yang telah ditentukan pada matriks akumulasi biaya ini. Kita dapat melihat bahwa untuk periode 38 ini akan mengcover kebutuhan pada periode 37 dan 38. Namun, barang akan digunakan pada periode 37, sehingga barang akan sampai di pada periode 37 sejumlah 6.317 untuk mengcover kebutuhan 37 dan periode 38. Selanjutnya kita lihat untuk biaya paling optimum berada pada biaya di periode 40. Barang akan digunakan pada periode 39 sehingga kita akan taruh pada plan order receipt di periode ke-39 untuk mengcover kebutuhan 39 dan juga 40 sebanyak 7.218. Baiklah, selanjutnya adalah periode 42. Pada periode 42 ini akan digunakan pada periode 41 dengan jumlah sebanyak 8.020. Biaya optimal selanjutnya yaitu pada periode 43. Untuk periode 43 ini hanya mengcover pada periode 43 saja, sebanyak 4.030. Biaya optimum selanjutnya pada periode 45 yang akan digunakan pada periode 44, sehingga portnya akan ditulis pada periode 44 dengan jumlah sebanyak 8.430. Begitu juga selanjutnya untuk periode-periode lainnya. Periode 46, sejumlah periode 47, berikut merupakan plan order receipt untuk komponen hook. Baiklah, selanjutnya adalah menentukan berapa jumlah project on hand. Project on hand ini nilainya merupakan nilai berapa banyak barang yang akan disimpan. Untuk mempermudah perhitungan, saya akan menggunakan logika if. Apabila project on hand pada periode sebelumnya ditambah dengan korek, ditambah dengan schedule receipt, itu nilainya lebih besar daripada gross requirement, maka apabila benar, nilainya adalah nilai dari nilainya adalah project on hand ditambah dengan korek ditambah dengan schedule receipt dikurangi dengan gross requirement ya. Apabila logika tersebut salah, maka nilainya akan 0. Ini akan saya drag. Berikut merupakan project on hand pada masing-masing periode. Untuk menghitung net requirement, saya menggunakan logika if untuk mempermudah perhitungan. Apabila POH pada periode sebelumnya itu lebih besar daripada gross requirement, maka
Apabila logika tersebut benar, nilainya 0. Apabila salah, maka cross requirement dikurangi dengan project on hand pada periode sebelumnya. Saya akan drag hingga samping. Berikut merupakan heading requirement. Selanjutnya adalah proses offsetting. Pada proses offsetting ini merupakan langkah untuk perusahaan bagaimana supaya produk atau komponen tersebut bisa sampai pada perusahaan tepat pada waktunya ketika akan digunakan, tanpa adanya delay ataupun hambatan lainnya. Karena apabila terjadi delay atau terlalu cepat datang, maka akan terjadi tambahan biaya-biaya lainnya pada perusahaan. Untuk komponen hook, lead time-nya adalah selama 2 bulan. Sehingga apabila produk komponen hook akan digunakan pada periode 37 senilai 6.317, maka perusahaan harus memesan hook pada periode ke-35 supaya 2 bulan setelahnya, yaitu pada periode 37, komponen hook ini bisa digunakan, komponen hook ini sampai di perusahaan dan dapat digunakan oleh perusahaan untuk proses produksi. Selanjutnya adalah pada periode 39 membutuhkan sebanyak 7.211, maka akan mundur 2 bulan, yaitu pada periode 37 akan dilakukan pembelian, akan dilakukan pemesanan untuk komponen hook sebanyak unit tersebut. Begitu selanjutnya hingga periode akhir. Berikut merupakan plan of the release untuk komponen hook. Selanjutnya adalah menentukan berapa biaya pesan dan juga biaya simpan. Biaya pesan ini diperoleh dengan cara mengkalikan berapa banyak pemesanan yang dilakukan oleh perusahaan. Saya akan menggunakan fungsi count untuk berapa kali perusahaan melakukan pemesanan, lalu akan dikalikan dengan biaya pesan untuk komponen borrowed item. Selanjutnya, untuk biaya simpan, ini saya akan menggunakan logika sum. Biaya simpan ini merupakan biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyimpan barang pada perusahaan, yaitu pada project on hand. Sum project on hand lalu dikalikan dengan biaya simpan untuk komponen barang item. Sehingga total biaya untuk biaya pesan dan biaya simpan adalah senilai Rp4.867.030,96. Berikut merupakan total biaya yang dibutuhkan untuk komponen hook. Untuk komponen-komponen lainnya, pada voice crane truck seperti plat besi, besi lurus, lubang 3, dan seterusnya bisa dilakukan dengan metode yang sama. Lalu, apabila seluruh biaya tersebut telah diketahui, biaya pesan, biaya simpan, dan total biayanya dapat diketahui berapa banyak biaya yang dibutuhkan oleh perusahaan selama periode tahun 2023. Berikut penjelasan dari saya mengenai metode Wagner-Witten algorithm. Saya mohon maaf apabila saya ada salah berbicara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.